Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah edisi spesial. Alhamdulillah kedatangan tamu istimewa dari DPC PDIP Perjuangan. Nah, ini ada perjuangannya ya, yaitu Mas Bella Pinanda, Wakil Ketua Bidang Organisasi. Selamat malam Mas Bella. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bella pada malam hari ini ngobrol tentang perjuangan. Nah, sebelum kita lebih spesifik, lebih detail tentang makna dan seterusnya, flashback ke belakang, mengingat-ingat Mas Bella pernah bercerita asalnya dari daerah Ponorogo nggih? Ya, jadi ibu saya Jombang, bapak saya Ponorogo. Ibu Jombang, bapak Ponorogo. Semasa kecil Mas Bella Ada di Jombang. sudah ada di Jombang. Di Jombang, sekolah pindah Ponorogo. Sekolah pindah Ponorogo. Teman-teman, rebung sebelum ngobrol ngalor ngidul nggih, saya lupa bahwasanya mesti diminta adanya parian. Tuku rokok nang Kertosono. Adomen ya. Nah, mumpung Agustus rek ilingo karo para pahlawan bangsa. Cakep. Nah, pasti lah mungkin ada. Terus deh ini sudah gitu. Nah, jadi tadi Mas tentang masa kecil Mas. Kalau Agustus dulu apa sih yang dilakukan Mas Bella semasa kecilnya? Jadi hidup di Indonesia itu ada apa? Kalau bagi anak kecil ya waktu itu ada dua momen itu yang membuat kami itu sangat bergembira, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Agustus. Nah, peringatan Agustus waktu itu betul-betul menggembirakan kami. Senang kami terlibat di dalam peringatan-peringatan. Ya di kampung itu mulai dari balap karung, panjat pinang, tarik tambang dan seterusnya, guyub begitu. Jadi mulai yang besar sampai yang kecil sampai yang besar itu wah waduh guyub gitu. Itu hiburan tersendiri, memberikan semangat tersendiri kepada anak-anak pada waktu kecil saya. Jadi itu dulur tampaknya masa kecilnya Mas Bella. Jadi ini Agustus itu mesti identik dengan lomba, cokotan kerupuk dan seterusnya. Nah, ini mungkin tahun-tahun ini ada pandemi. Ya. Itu bagaimana Mas? Kalau anak-anak, ya contohnya anak saya sendiri yang kecil itu, ya kalau dulu itu ada lomba-lomba, ya sekarang kok nggak boleh ya? Yo karena pandemi. Kalau menurut tanggapan Mas Bella, Kondisi saat ini, ya karena ginilah kita sekarang lagi pandemi, maka mau tidak mau prioritas pertama bagaimana kita bisa menanggulangi pandemi. Paling tidak bangsa kita ini ada kesadaran bahwa kita harus melawan pandemi ini bersama-sama. Itu protokol kesehatan harus ditegakkan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk persoalan 17 Agustus kan tidak harus peringatan secara fisik, lomba-lomba dan seterusnya. Yang paling penting adalah kita menggali makna daripada proklamasi kemerdekaan itu, sehingga kita memberikan semangat kepada kita, sekaligus memberikan bimbingan kepada kita sesungguhnya tugas kita di dalam mengisi kemerdekaan itu apa. Itu yang paling penting. Jadi roh dari proklamasi kemerdekaan itu yang itu kita gali bersama-sama. Itu yang paling penting. Jadi yang lebih penting itu esensinya. Iya. Karena kondisi memang saat ini lagi pandemi. Nanti pasca pandemi ya ayolah bareng-bareng diperingati secara meriah lagi sampai ke pelosok negeri, tidak persoalan. Jadi itu dulur ya. Jadi mungkin yang punya putra-putra kecil ya sabarlah dulu. Bagi yang sudah dewasa sing biasa penekan jambe ya sementara nggak usah menek. Itu tentang perbedaan masa Agustusan sebelum pandemi yang begitu meriah, dan memang mau tidak mau untuk tahun-tahun ini karena
sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun ini kita pandemi, ya kita mulai agak memahami tentang esensinya. Mungkin juga bentuk-bentuknya bisa dirubah, nonton nggih? Iya, bentuknya dirubah. Sekarang kan bisa apa itu virtual ya, lomba-lomba virtual dan seterusnya. Itu nanti barangkali untuk sementara ini ya, dalam kondisi pandemi itu bisa kita lakukan. Jadi ada perubahan model ya teman-teman. Jadi model kalau yang dulu lebih banyak itu manual, untuk sekarang ini mungkin ada perubahan dirubah ke bentuk virtual. Walaupun memang rasanya tidak sama kata teman-teman bagi seniman ya, mereka langsung nanggepi itu beda kalau dalam bentuk gambar. Nah, berikutnya ini Mas Bella, ini saya buat kerpean biar saya nggak lupa ya, karena saya biasanya kalau ngobrol itu nggak bawa kerpean berlarang. Ini tadi tentang refleksi kita terhadap atau memori kita terhadap masa kecil, kemudian refleksinya perbedaan antara sebelum dan sekarang, yaitu ketika masa pandemi. Nah, sekarang Mas Bella, tentang tokoh ini, tentang tokoh. Kalau kita mengingat Agustus, pasti kita akan mengingat tokoh-tokoh yang dulu pernah berjuang ya, berjuang, yang mengorbankan harta, nyawa. Ini nyawa nih. Ya. Dan untuk anak-anak milenial sekarang ini, malah bahkan anak-anak yang kecil-kecil, generasi apa ini ya, itu tokohnya, pahlawannya sudah berbeda. Kalau dulu zaman-zaman kita itu ada tokoh si A, si B, nanti akan dijelaskan sama Mas Bella. Anak-anak kecil yang sekarang ini Super Rangers, ya. Ada yang Avenger, Spiderman. Nah ini Mas Bella, agar anak-anak ini, terutama anak-anak muda, anak-anak kecil, generasi bangsa ini, mereka tidak lupa sejarah jas merah. Yeah. Mungkin Mas Bella bisa memberikan. Ya, itu memang harus selalu terus-menerus itu diberikan pendidikan pada anak-anak kita tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Karena memang dengan globalisasi ya, teknologi informasi yang begitu canggih, kita itu bisa mengakses seluruh budaya di dunia itu tanpa bisa memfilternya. Tapi sesungguhnya filter itu harus tetap kita lakukan. Filter yang terbaik adalah budaya kita. Budaya kita. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus terus-menerus mengajarkan ke anak-anak kita tentang budaya kita, tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Sehingga mereka mengenal bagaimana para founding father kita, para leluhur kita yang berjuang dengan mengorbankan segalanya, pikirannya, waktunya, harta bendanya, bahkan jiwanya dikorbankan untuk bangsa dan negara tercinta ini. Banyak tokoh-tokoh yang itu nanti berperan di dalam kemerdekaan kita. Nanti mungkin barangkali bisa kita gali selanjutnya. Jadi ini terus-menerus. Artinya dengan kita memberikan pendidikan tentang budaya, itu bisa membentuk kepribadian anak-anak kita. Kepribadian seperti apa? Ya kepribadian yang sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Karena Pancasila itu juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Nah ini yang harus terus-menerus kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka bangga terhadap budaya kita, tidak mencari idola di tempat-tempat yang lain, yang seperti sekarang superhero dari negara lain. Padahal kita juga punya superhero. Gatotkaca iso miber, Antareja iso ambles bumi, Antasena iso nyelam. Nah itu nanti bisa kita ajarkan. Kita tidak kalah hebat dengan Superman, dengan Spiderman, karena kita juga punya tokoh-tokoh superhero asli buatan Indonesia. Bilik bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan,
tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pada rumah kita, tanpa anjali, tanpa hanya bunga bakul tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan daya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Terima kasih atas penampilan yang sungguh menghibur dari teman-teman Seroja. Ini saya tertarik ini vokalisnya ini Endil. Nah, ini yang tadi membawakan sebuah lagu yang berjudul Rumah Kita. Kalau nggak salah God Bless ya. Nah, kalau kita membincang tentang rumah kita, Mas Bella, nah, tentang rumah kita, rumah kita adalah Indonesia. Ya. Seringkali non sewu dari teman-teman semua ya, ini adalah seringkali kita itu pesimis. Opo-opo itu selalu pesimis. Kegiatan apa-apa pesimis. Padahal Indonesia itu adalah negara yang besar, negara yang besar. Yang seharusnya kita itu optimis sekali mampu mengalahkan, misalkan kalau olahraga memenangkan sepak bola misalkan. Indonesia PSSI mengalahkan Barcelona ya. Kan bisa terjadi. Karena Messi sendiri itu yang jagoan itu ternyata tingginya kan tidak setinggi orang-orang Eropa. Menurut panjenengan itu seperti itu? Iya, memang sebenarnya ini setiap bangsa, setiap negara tentu pasti punya keunggulan-keunggulan. Dan kita harus menyadari bahwa Indonesia itu punya keunggulan yang sangat besar, baik dari sisi kekayaan alam maupun sisi sumber daya manusia. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita itu sebenarnya termasuk bangsa yang unggul. Jadi kita jangan pernah merasa rendah diri dibanding dengan negara-negara lain. Apalagi tadi disebut rumah kita, Indonesia rumah kita. Ada pepatah, rumahku adalah istanaku. Jadi bagaimanapun juga Indonesia ini adalah istana kita. Mungkin kalau panjenengan diberikan kesempatan atau kita diberikan kesempatan, kalau saya pernah berkesempatan ketika saya ke Perancis, di Paris itu berdiri di sebelah Menara Eiffel, memandang Menara Eiffel. Bagaimana waktu itu pikiran saya, ini begitu megah,
begitu hebat bagaimana bangsa Prancis itu bisa membangun. Tapi ternyata perasaan saya yang terdalam itu jauh lebih tenang, jauh lebih tentram ketika saya berdiri di puncak Wonosalam dengan melihat ngare-ngare dan tumbuhan yang sangat hijau, sangat subur. Hati saya tentram, hati saya damai, hati saya bahagia. Walaupun kalau kita ke London, kita bisa melihat apa? Big Ben, London Bridge, itu jembatan London. Megah, iya. Tapi ternyata masih lebih megah ketika kita, masih lebih indah ketika kita sore hari di Pantai Kuta melihat matahari tenggelam. Begitu indahnya, begitu hebatnya, yang membuat hati kita sangat bahagia. Ternyata tidak ada negara lain yang mempunyai hal seperti itu di luar Indonesia. Nah, ini menjadi kebanggaan. Maka ini harus kita tanamkan terus pada diri kita. Kita itu bangsa yang hebat, negara kita itu hebat. Jadi nggak perlu merasa rendah diri dengan yang lain. Itu teman-teman yang bisa kita tarik kesimpulan-kesimpulan atau makna-makna yang hebat ya. Kita berada di negara yang hebat. Kalau menurut Kus Plus itu menancapkan tongkat bisa menjadi surga. Tanaman. Ya, jadi surga, tanaman. Wonosalam miliknya Jombang, ya, Wonosalam miliknya Jombang. Ini indah juga. Nah, monggo para dulur-dulur yang mungkin di wilayah selain Jombang yang nonton channel YouTube-nya Rebung, monggo ini saya mempromosikan diri karena saya juga anggota Asparju, ya Asparju. Ya, ini jadi biar Wonosalam itu sebuah tempat yang indah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Nah, untuk anak-anak Rebung, komunitas Rebung itu juga sekarang ini lagi proses sudah selama 3 tahun, walaupun belum tampak ya hasilnya. Yaitu mencoba menggali, membangkitkan kembali kejayaan Pusendok yang punya peninggalan situs di wilayah Batu Gilang, dan tetap kita konsentrasi teman-teman Rebung ini agar Batu Gilang itu memang benar-benar Gilang sesuai dengan namanya. Kita harus bangga terhadap daerah kita sendiri, kita harus membangkitkan kebanggaan Jombang sesuai dengan lagu dan sesuai dengan apa yang dituturkan sama Mas Bella tentang ini adalah rumah kita dan harus diperjuangkan bersama, dan ini adalah surga kita. Mas Bella, untuk selanjutnya ini kalau ini agak menukik, agak menukik ini. Ini kadangkala kalau agak kontroversial ya, kontroversial ini. Walaupun kita tidak tahu sejarahnya, cuma karena itu terpampang di banyak tempat, Mas Bella. Tentang ada yang menyebut tentang 17 Agustus dan ada yang menyebut 18 Agustus. Nah, mungkin ini menjadi sebuah problematika tersendiri. Tetapi hal itu juga mungkin bisa menjadi sebuah kajian, ya, kajian kenapa sih kok ada muncul seperti itu. Nah, ini ada Mas Bella yang mungkin bisa memberikan kronologinya sehingga hal itu bisa diminimalisir, tidak sampai terjadi sesuatu hal yang koyok-koyok kontroversi ternyata tidak. Nah, terus pun Mas Bella. Oke, terima kasih. Jadi kalau itu kita memang harus ngomong kronologi. Jadi tidak hanya kami awali seputaran bulan Agustus, karena memang sebelum kemerdekaan itu banyak peristiwa yang sangat penting. Yang sangat penting. Sebenarnya kan ini dimulai dari kita pedot saja setelah penjajahan kita Belanda kita hampir 3,5 abad itu, terus terjadi perang dunia kedua dimulai pada 1939 bulan September itu sampai tahun 45. Jadi ada 6 tahun itu perang dunia kedua, terdiri dari 2 aliansi, yang satunya sekutu, yang satunya poros. Ada Jerman
ada Jepang, ada Italia, dan beberapa negara, Hungaria, Polandia, dan seterusnya. Dan satunya ada Uni Soviet, ada Inggris, ada Prancis, Amerika, walaupun Amerika itu masuk aktifnya itu belakangan setelah Pearl Harbor diserang oleh Jepang ya. Nah, di dalam perjalanannya ternyata poros ini sudah banyak mengalami kekalahan, dimulai dari Italia, Jerman kalah, terakhir Jepang. Nah, Jepang sudah di pertempuran di Asia Raya ini sudah banyak di Lautan Pasifik itu juga sudah banyak mengalami kekalahan. Maka tokoh-tokoh bangsa kita waktu itu sudah melihat peluang Indonesia merdeka. Maka beliau mempersiapkan diri, mempersiapkan Indonesia merdeka. Maka dibentuklah sebuah badan ya, setelah hasil rundingan dan disepakati oleh perwakilan dari Jepang, dibentuklah sebuah badan yaitu BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Jepangnya disebut The Kyushu Jombicho Sakai. Oh, cuk wong Jombang karo cuk Jepang siji tapi. Cuk wong Jombang karo cuk wong Jepang siji. Gak bisa loh, gak bisa. Jadi memang namanya The Kyushu Jombicho Sakai. Ya. Ini bersidang mulai tanggal 29 Mei 1945. 29, 30, 31 dan terakhir 1 Juni. Ada beberapa tokoh yang berpidato. Pada tanggal 29 itu Muhammad Yamin. Tanggal 30 itu Mr. Supomo. Tanggal 31 ini, walaupun ini jarang disebut di dalam sejarah, itu ternyata Bung Hatta itu berpidato di situ. Tanggal 31. Tanggal 31 dan terakhir Bung Karno pada tanggal 1. Apa sih yang dicari waktu itu? Ketua BPUPKI itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Intinya menginginkan ada sebuah dasar negara. Dari beberapa tokoh yang berpidato tadi, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Bung Hatta, itu sebenarnya waktu itu belum sempat merumuskan sebuah dasar negara. Yang dibicarakan lebih banyak pada bentuk-bentuk negara dan hubungan antara negara dengan agama. Baru pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno berpidato yang menawarkan dasar negara. Kenapa? Karena memang setiap negara merdeka itu selalu dan harus mempunyai dasar negara. Berbeda-beda antara bangsa satu atau negara satu dan negara lainnya itu sesuai dengan budayanya masing-masing. Contoh, kalau Uni Soviet waktu itu Uni Soviet dia memakai manifesto komunis. Amerika Serikat memakai Declaration Independence. Jepang pakai Tenno Kodo Seishin. Arab memakai syariat Islam. Cina, Dr. Sun Yat-sen meletakkan dasar San Minchu-i. Minchu, Minchuang, dan Minseng. Ada nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Itu Cina. Nah, Indonesia itu apa? Karena itu tadi, negara yang merdeka harus punya dasar negara, harus punya filosofi Grundslag, harus punya wetancong. Nah, istilahnya pada waktu itu seperti itu. Tuh. Kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan itu kan bukan tujuan akhir. Setelah kemerdekaan. Maka itu harus dipersiapkan adalah dasar negara. Usah mempersiapkan kesehatan wis maju purung, pendidikan wis maju purung, perekonomian wis maju purung, lek mikir iku sampai liang kubur Indonesia nggak merdeka. Yang penting dasar negaranya di sini. Maka Bung Karno waktu itu menawarkan Pancasila sebagai dasar negara. Terdiri dari mulai, kalau memang belum rumusannya belum
Belum seperti sekarang ini. ya. Jadi waktu itu adalah diawali dari nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, ya, terus kerakyatan, ya, keadilan sosial dan kebenaran. Bung Karno menawarkan itu, dan waktu itu Bung Karno juga menawarkan kalau tuan-tuan tidak setuju dengan Pancasila ini, maka bisa diperas menjadi 3, disebut Trisila, terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Sebenarnya ini secara substansial sama. Kalau tidak suka pada bilangan 3, maka bisa ekasila, disebut gotong royong. Tapi Bung Karno sendiri di dalam pidato itu dia lebih cenderung kepada Pancasila. Dan akhirnya sidang itu dalam penutupannya Dr. Rajiman Widyodingrat bilang begini, nah inilah setelah kita rapat berhari-hari, pada hari ini saya menemukan jawaban apa yang saya cari, yaitu dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Apakah tuan-tuan setuju dengan dasar Pancasila sebagai dasarnya Indonesia merdeka? Dan dijawab oleh peserta rapat pada waktu itu secara aklamasi setuju dan didok. Artinya apa? Pancasila itu memang betul dilahirkan pada tanggal 1 Juni. Karena itu memang disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI dan didok. Baru rumusannya, redaksionalnya itu dibahas bersama-sama untuk diperbaiki, disesuaikan. Kemudian nanti ada kata-kata dan seterusnya itu diperbaiki, maka dibentuklah tim kecil yang berisi 9 orang atau yang sering disebut panitia 9. Lah disinilah Muhammad Yamin, Supomo, Bung Hatta dan yang lain-lain itu mengusulkan 5 itu. Yang ini sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi dasar yang ditawarkan oleh Bung Karno. Nah, pada tanggal 22 Juni akhirnya terbentuk yang disebut Piagam Jakarta. Belum disepakati sebagai sebuah dasar. Piagam Jakarta itu bunyinya yang sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mirip Pancasila saat ini, tapi di sila pertamanya masih ada seperti itu. Ini disepakati atau disebut sebagai Piagam Jakarta. Sebelum kemerdekaan itu ada peristiwa-peristiwa. Pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus itu BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ini diketuai oleh Bung Karno. Tanggal 7-nya dibentuk PPKI. Tanggal 9 Jepang dibom atom lagi kota Nagasaki. Waktu itu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodingrat diundang Jenderal Terauchi ke Dalat. Dalat ini salah satu tempat di Saigon, Vietnam. Nah, di situ mereka rembukan, memberikan peluang untuk Indonesia merdeka. Nah, itu ketemu tanggal 12-nya. Jadi tanggal 12 Agustus itulah ketemunya di Saigon. Sepulangnya dari sana tanggal 14 Agustus itu sudah ditodong oleh
Sultan Syahrir untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tanggal 15 Jepang menyerah terhadap sekutu. Tapi di sini di sini akan terjadi namanya kekosongan kekuasaan. Tapi Jepang diberikan tugas untuk menjaga status quo itu. Nah, di situ para pemuda waktu itu juga mendorong Bung Karno untuk memproklamirkan. Tapi Bung Karno belum mau karena harus berdiskusi, harus berbicara dengan anggota PPKI yang lain dan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sampai pada tanggal 16 dini hari beliau diculik. Nah, istilahnya diculik sebenarnya ya dijemput, dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Di situ ada Sukarni, ada Wikana, ada Aidit, ada Koirul Saleh ya. Nah, di sana dipaksa juga untuk memproklamirkan kemerdekaan lewat radio. Bung Karno tetap tidak mau. Baru pada tanggal 16 malam pulang itu ke rumah Laksamana Maeda. Disitulah para tokoh-tokoh itu berkumpul. Maka di situ disepakati bahwa besok akan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dan di situ disusunlah draft proklamasi. Nah, Bung Karno itu ini ada cerita ya. Ceritanya Bung Karno itu yang alinea pertama, alinea keduanya itu Bung Hatta. Ada ceritanya seperti itu. Ada cerita-cerita seperti itu. Tapi oke lah, itu kita percaya bahwa beliau dua mana Dwi Tunggal kan, jadi semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka disusunlah teks proklamasi dan diproklamasikan, dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Nah, jadi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, 17 Agustus 1945 Soekarno atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini kemerdekaan. Barulah PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus untuk menetapkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, ketika berbicara tentang dasar negara, di situ terjadi perdebatan. Ditawarkan Piagam Jakarta tadi, tapi ternyata beberapa tokoh, terutama dari Indonesia Timur, tidak sepakat. Maka waktu itu Bung Hatta ngomong begini, saya ingin menegaskan dan bertanya pada saudara-saudara, yang mau kita bentuk ini negara agama atau negara kebangsaan? Dan dijawab tegas oleh audiens bahwa yang akan kita bentuk adalah negara kebangsaan. Maka kalau negara kebangsaan 7 kata itu dihapus. Kiai Haji Wahid Hasyim orang pertama yang ngacung dan menyatakan saya setuju. Kiai Wahid Hasyim, karena itu memang sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan para yai sepuh, nah, dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar. Jadi akhirnya dasar negara itu menjadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ya, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disepakati undang-undang dasar. Maka kalau kita ngomong ada polemik berdirinya NKRI, ya kalau negara Indonesia berdiri mungkin secara resmi itu adalah 18 Agustus. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia ya tetap 17 Agustus. Republik Indonesia ya diproklamirkan ya tanggal 17 Agustus itu. Tapi negara kesatuan Republik Indonesia ya itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus setelah beriringan dengan penetapan Undang-Undang Dasar. Seperti tadi Pancasila
Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni, tapi aktenya itu pada tanggal 8 Agustus. Jadi seperti itu sebenarnya, itu nggak usahlah kita ributkan, podo bener kok oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang berpendapat secara resmi berdiri tanggal 18 Agustus seiring dengan ditetapnya konstitusi yo enek bener. Tapi sekali lagi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia, Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus. Dinone Jumat pas Ramadan. Gimana? Ya ini baterainya mau habis. Oh, baterainya mau habis, berarti closing ya. Ya. Mas Bella, karena tampaknya diskusi baterainya enteng mau habis, jadi kita closing tentang makna terakhir Mas Bella. Makna tentang Agustusan dan pesan apa yang bisa jenengan sampaikan kepada generasi muda agar tidak kalau kita melupakan sejarah, maka gampang sekali kita itu diadu domba. Ya, gampang sekali diadu domba dengan banyaknya isu yang hoak dan seterusnya. Jadi negara ini didirikan oleh para leluhur kita, para founding father kita, para pejuang-pejuang kita dengan pengorbanan yang tidak kecil. Apapun yang ada pada dirinya dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa. Nah, jangan sekali-kali kita mengkhianati. Merah putih berkibar untuk mempertahankan itu. Banyak nyawa para pejuang kita yang gugur. Masa saiki hormat ae males. Nah, nggih. Itu sama saja dengan kita mengkhianati perjuangan kakek nenek kita, leluhur kita. Itu mempertahankan persatuan dan kesatuan negara ini dari waktu ke waktu, karena dinamika sejarah perjuangan bangsa kita memang seperti itu berat, butuh pengorbanan yang sangat besar. Jadi ojo gawe odo-odo nyeleneh sing pengen memisahkan diri dari Indonesia atau memecah belah bangsa Indonesia, sing ideologi katanya nyebarkan ideologi sing gak cocok kanggo Indonesia, tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila itu sudah final, sudah disepakati oleh para founding father kita. Itu sudah menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ojo diute-ute. Nah, itu yang harus kita pahami, kita kembangkan terus-menerus. Maka terus ini budaya dan Pancasila terus dikembangkan, dipahami, dihayati, dijalankan. Nah, kalau itu, wah, saya yakin negara kita akan segera mencapai cita-citanya. Kesulitan di jalan pasti ada, dimanapun tempat pasti ada kesulitan. Tapi kalau kita mampu menghadapi kesulitan itu, kita kuat menghadapi rintangan itu, saya yakin negara kita akan menjadi sebuah negara yang besar dan Merdeka! Merdeka! Terima kasih Mas Bella untuk isian-isian malam hari ini, penyemangat kita pada malam hari ini. Dulur-dulur Pung, kita tutup ini dengan acara pada malam hari ini dengan sajian musik Seroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Semangatmu
biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu, Indonesiaku. Ku sing-singkan lengan